Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Terima kasih. Kali ini training sesi ke-6 ya di project engineering dan execution. Tapi hari ini eksekusinya belum ada yang hadir. Baru engineering. Hidup engineering. Ya. Oke, kali ini kita bahas lifting dan rigging ya. Kita tahu nih kecelakaan kerja di lingkungan kita itu majority lifting ya, akibat lifting. Apalagi di kegiatan pengeboran itu, wah itu sangat frekuensi untuk rigging, lifting itu sangat tinggi sekali ya. Jadi kemungkinan kecelakaan di situ sangat besar. Oleh karena itu kita harus memahami bagaimana metode lifting dan rigging yang benar supaya kita bisa memitigasi resiko terjadinya kecelakaan kerja. Ya, saya belum perkenalkan diri ya. Saya Emil Mahfuzi, Senior Mechanical Engineer di perusahaan konsultan di oil and gas. Umur 43 sekarang. Di slideshow aja, Slideshow ya. CEO Ethos Energy ya. Oke, ini hanya untuk definisi ya. Ini tujuan untuk memastikan metode pengangkatan serta pemindahan material yang dilakukan itu secara aman gitu ya intinya ya. Satu metode yang kita desain, kita prosedurnya seperti apa yang betul, tujuannya supaya pekerjaan itu aman untuk memindahkan suatu material. Kemudian ini untuk definisi, rigging adalah suatu metode untuk menangani benda dengan menggunakan sistem tali temali ya, melalui bantuan peralatan teknis seperti pesawat angkat ya, bahasa Indonesianya kren atau apa, alat bantu angkat itu namanya pesawat angkat. Jadi kalau di migas, di Snaker atau BNSP namanya pesawat angkat, bukan pesawat yang terbang ya, tapi alat angkat, pesawat angkat. Nah, kemudian untuk lifting sendiri suatu proses pengangkatan ya, proses pengangkatannya ya. Proses pengangkat benda yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan tenaga manual manusia atau dengan tenaga yang berasal dari peralatan teknis, misalnya seperti kren, dongkrak gitu ya, overhead crane dan lain-lain sebagainya. Itu untuk definisi. Kemudian potensi bahaya yang mungkin bisa terjadi selama pekerjaan lifting bisa bahaya bebannya terjatuh ya. Terjatuh itu bisa karena selingnya putus, cara ngikatnya salah gitu ya, atau akibat radius angkatnya yang di luar kapasiti ya, itu bisa beban terjatuh. Kemudian bisa menimpa pekerja yang di bawah ya. Nah, jadi kalau kita proses ngangkat itu, kita jangan di ring of fire ya, kita nggak boleh di bawah beban yang lagi diangkat. Nah, ada potensi bahaya kalau bebannya terjatuh nanti bisa mencelakakan orang. Kemudian kren roboh ya. Kren roboh ini banyak faktor juga. Bisa dia karena radius angkatnya terlalu panjang ini. Nah, ini bisa gini dia ya. Atau bisa juga karena tanahnya itu tempat dia berdiri ini nggak kuat ya. Bisa gini, labil ya, tidak kuat. Jadi bisa roboh juga dia. Jadi ketika melakukan pengangkatan ada pengecekan secara quality terlebih dahulu di tanahnya ini, ground atau namanya California bearing ratio-nya mesti memenuhi requirement lifting ya. Ini mainannya namanya apa? Ini crawler crane. Crawler. Ada juga tipe wheel pakai roda, wheel crane ya. Saya memikirkan hadiah untuk cucu saya, padahal belum lahir cucu. Anak belum nikah aja belum. Enggak. Ya. Tapi kan edukatif ya, maksudnya kan hadiahnya edukatif dan nggak berbahaya kan. Iya. Mahal ya?
Ini kalau mau beli 200-an. Make sense lah maksudnya. Make sense. Ya. Untuk belajar bagus. Iya, Kalau dipukul ke kepala begini. enggak mungkin enggak ada umur gitu, kalau yang balita sama mungkin. Oke. Kemudian akibat bahaya yang lain, kerusakan peralatan ya. Kalau kita lagi ngangkat terus jatuh, nimpa sesuatu, misalnya nimpa pompa, tangki, vessel atau instrumen, itu bisa merusak peralatan yang lagi jatuh tersebut. Kemudian kondisi cuaca juga bisa mempengaruhi kegiatan lifting. Angin ribut ya, angin kencang atau hujan lebat, petir juga ya. Kadang juga ketika ngangkat itu kan ini ada potensi kena sambar petir ya kan. Nah, karena dia tinggi gitu kan. Nah, kita harus pasang untuk grounding untuk proteksi lightning ya. Nah, bisa nggak karena bebannya itu nggak apa ya istilahnya? Bebannya terlalu berat apa jadi malah jadi kayak kejungkal sendiri gitu, bisa nggak Pak Medis bebannya? Nah, nanti kita belajar ya. Nanti kita ada contoh kalkulasinya. Bisa sering terjadi kalau Salah perhitungan atau salah? iya, bisa. Tadi insinyur di Indonesia kan banyak ya kalau kita lihat yang melakukan pengawasan. Beberapa kejadian tuh ada kecelakaan kerja. Misalnya di LRT aja, ngangkat beam untuk LRT gitu ya, itu ada yang jatuh. Ketika mengangkat vessel gitu, ada juga yang terjatuh. Banyak sekali kejadian kecelakaan kerja akibat kren. Dan biasanya kecelakaan kerja akibat lifting ini biasanya fatality ya, fatality. Jadi ini sangat bahaya. Makanya perlu engineer yang paham bagaimana mendesain sebuah lifting plan gitu. Ini sangat penting untuk memahami dasar-dasarnya. Nah, untuk manual lifting ini kita untuk dari sisi pekerja ya, mesti menggunakan APD tentu ya. Kemudian pastikan bahwa pekerja sudah mengetahui rute aman untuk pengangkatan. Kemudian untuk objeknya, benda yang akan diangkat, kita harus tahu nih beratnya berapa ton gitu ya. Berapa sih barang yang akan diangkat. Jadi kita rencanakan radius ya. Ini radius kalau kan seperti ini, beban yang diangkat misalnya 10 ton ya, sanggupnya. Tapi kalau kita boom down gini, dia nggak sanggup lagi 10 ton, mungkin ya 5 ton. Nah, kita perlu tahu objek yang diangkat tuh radiusnya berapa nanti. Nanti kan dia juga swing gini kan, swing namanya ya, swing gitu ya. Swing gini, dan untuk menempatkan di pondasi atau di tempatnya di trailer atau di mana gitu, itu semakin besar radiusnya, kemampuan angkat kerennya akan makin kecil. Baik keren yang model crawler maupun yang wheel type, semua jenis keren ya, saya kira makin besar radiusnya kemampuannya akan makin kecil. Kemudian juga pengaruh center of gravity ya. Misalnya kotak gini kan, barangnya kotak gini, center of gravity-nya kan di sini ya, di tengah ya. Tapi kalau bendanya sudah seperti ini, nah center of gravity-nya tuh udah berbeda. Ini berpengaruh ketika kita melakukan pengangkatan. Nanti ketika kita ngangkat, ternyata titik angkatnya tidak sesuai di center of gravity-nya, dia akan ngayun ya. Nah, ngayun itu bahaya sekali, itu bisa jungkal. Itu kita mesti tahu center of gravity, titik beratnya si material yang akan diangkat. Kemudian posisi tubuh saat mengangkat harus benar ya kan. Ya, kalau kita mengangkat secara manual gitu ya, kalau nggak pakai alat angkat, nah, jangan pakai punggung gitu ya, kita pakai pinggang gitu atau pakai kaki gitu supaya nggak rusak. Posisi tangan juga kita perhatikan supaya nggak kejepit ya. Kemudian area kerja juga harus aman, nggak ada obstacle ketika kita mengangkat. Nah, ini safety precaution-nya untuk pekerja. Ya, pekerja harus memiliki kompetensi ya. Misalnya kalau insinyurnya yang mendesain lifting plan harus memiliki kompetensi. Ya, insinyur atau inspektor ya, kita nggak membedakan itu. Kalau inspektor
sama insinyur ini, insinyur kan lebih mendesain ya, mendesain radius mau ditaruh di mana gitu equipmentnya di suatu plan, terus nanti aksesnya seperti apa di situ, kemudian nanti juga tanahnya seperti apa, pekerasannya, aksesnya ya. Lebih ke desain itu insinyur tuh mesti mempunyai kompetensi, sudah punya pengalaman ya kan. Misalnya ground bearing ratio kita mesti, oh ini 40% nih harus minimum untuk equipment gitu ya. Kemarin kan kita bicara sama Pak Agus yang California bearing ratio ya. Jadi kemampuan tanah terhadap tekanan di benda di atasnya itu. Nah, kemudian inspektornya juga harus kompetensi kan, harus memiliki kompetensi. Kalau inspektor kita mesti punya sertifikasi dari lembaga terkait ya, misalnya seperti LSP Migas ya, ada sertifikasinya. Inspektur pesawat angkat namanya. Kemudian dari BNSP juga ada, dari Disnaker ada juga sertifikasi. Orang yang melakukan inspeksi kren ini, inspeksi hooknya, inspeksi slingnya, boomnya, apa semua diinspeksi sama orang yang punya sertifikasi di baik Migas, Disnaker atau BNSP gitu, lembaga yang berwenang. Kemudian untuk peralatan kerja ya termasuk kren ini, ya ini mesti ada sertifikasinya. Kren ini harus ada sertifikasi sebelum kita gunakan. Jadi nggak bisa kalau misalnya kalau tender ya kan, terus yang ngasih kerannya yang tidak layak, tidak ada sertifikasi, kita bisa reject gitu. Kerannya nggak punya sertifikasi. Apalagi kalau ketika ngangkat ya, kegiatan lifting di lapangan, sertifikasi itu harus masih berlaku dan kita perlu verifikasi di lapangan. Benar nggak ini? Ketika walaupun sudah punya sertifikasi, kita akan melakukan pengetesan lagi di lapangan. Ketika kita konstruksi, kita tes nih beban 50% dari kemampuan kren, 75%, 100%, bahkan sampai 125% kita tes dari load chartnya kita tes. Jadi untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko seperti itu kita tes. Nah, kemudian untuk metode kerja ya, metode kerja ini mesti ada izin kerja, JSA ya. Kemudian penilaian bahaya, risiko dan gimana cara mitigasinya. Kemudian ketika proses pengangkatan ada pre-job safety meeting ya. Jadi semua pihak stakeholder yang terkait dikumpulkan, kita melakukan lifting. Metodenya seperti ini, gambar lifting plan-nya tuh ditampilkan, semua orang tahu apa yang mau dikerjakan, siapa gitu. Jadi ada komunikasi. Jadi kalau kita di engineering mungkin belum bisa membayangkan, tapi kalau dari lapangan itu sangat penting dilakukan pre-job safety meeting. Jadi semua orang harus tahu mau ngapain gitu ya. Jadi untuk mencegah miskomunikasi. Kalau udah miskomunikasi, oh ke kanan, ternyata ke kiri, atau dia barangnya turun. Nah, itu sangat penting komunikasi, perannya apa di situ. Kemudian kita perlu melakukan simulasi, ya kan. Kemudian mesti ada rigging plan-nya yang sudah disetujui di lapangan, dipresentasikan, disosialisasikan ke semua pihak-pihak yang terkait. Kemudian untuk kondisi peralatan ya, ini kalau ada existing facility, kalau di oil and gas, kalau tempat kita kan ada lifting, misalnya ekspansi stasiun pengumpul misalnya kan, kita ada existing facility. Nah itu namanya critical lifting ya, itu harus kita buat lifting plan-nya secara detail gitu. Misalnya ada waktu kita lifting tuh melewatin tangki, bawahnya itu ada bahan bakar, nah itu kan sangat bahaya. Kemudian ketika kita lifting ada kabel listrik ya kan, wah ini sering juga kesetrum nih, kesetrum. Ketika lifting, wah ada kabel listrik kesetrum ya kan, bahaya. Kemudian juga lifting itu baiknya dilakukan siang hari karena bisa ngelihat benda yang akan diangkat. Kalau malam tuh sulit ya. Oke, itu safety precaution ini. Nah ini jenis-jenis pesawat angkat ya. Ini ada forklift, dongkrak, crawler crane. Nah kalau ada
orang bilang apa heavy equipment itu forklift sama kren masuk itu ya atau gimana sih Pak? Iya, itu heavy equipment. Nah, selain heavy ada yang apa ya? Kalau ada alat berat berarti ada alat ringan atau memang cukup heavy aja maksudnya kan? Iya gitu ya. Heavy equipment ya keren ya mungkin tonasenya mungkin Pak ya. Kalau ini ringan kayak tongkrak ini ya. Cuman kalau ringan kan kadang nggak disebut ya, cuman Ya. ini heavy sampai ada jurusan heavy equipment Ya. di UGM kan, UGM sampai ada. sempat jadi detail Ya. jadi tentang ini ya forklift. Bisa keren, bisa off highway truck, bisa bisa excavator, dozer, Ya, itu heavy wheel loader, apalah heavy equipment. Salah satunya keren nih heavy equipment juga. Nah, ini forklift ya untuk angkat dan memindahkan material biasanya untuk di warehouse ya. Kemudian tipenya juga macam-macam ya, ada yang diesel, ada yang elektrik ya. Tergantung kebutuhan. Kemudian ini crawler crane ya. Ini crawler crane-nya nih mirip nih ya, sama ya. Crawler ya. Ini biasanya dipakai untuk daerah-daerah yang tanahnya agak lembek gitu ya, nggak terlalu bagus. Kalau tanah yang bagus dan dia perlu mobile lebih jauh-jauh itu biasanya pakai wheel type ya, jadi mobile dia. Jadi itu rodanya roda apa jenisnya kalau kayak gitu roda? Ini track Kayak besi, tank ya, seperti tank baja, seperti itu. tank baja Rusia sama ini. T90M multi purpose tank ya. boleh. Nih. Waktu kecil aku pengen dibeli seperti itu. Iya. Sampai ibu saya nggak dibeli. Makanya nggak jadi terima nggak jadi. Nah, keren ini untuk daerah-daerah yang dia nggak terlalu bagus tanahnya, terus dia nggak terlalu boleh juga traveling jauh, dia nggak boleh juga. Dia kalau jauh mesti digendong, naikin ke trailer gitu. Kalau yang perlu area luas pakai wheel type yang pakai roda, rough terrain crane namanya. Nah, ini yang pakai roda ini yang biasanya kita lihat di lapangan banyak yang model ini. Ini mobile crane namanya. Nah, dia biasa ada hydraulic jack ini. Hydraulic jack ini bisa dia tumpuannya ke sini bukan ke roda ya. Jack ini ke jack ya. Jadi makin lebar dia, makin kuat dia. Ini tower crane, ini overhead crane ya. Nah, ini jenis-jenis crane tadi ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Ketika lifting ya, ketahui jenis dan fungsi dari crane yang akan digunakan. Seperti yang kita jelaskan tadi ya. Kalau misalnya perlu mobile jauh, jaraknya jauh berkilo-kilometer, pakai wheel type ya, mobile crane. Tanahnya juga mesti bagus ya. Kalau yang kurang bagus, pakai yang tipe crawler ya. Jadi fungsinya tuh mesti jenis kerennya mesti tepat tuh. Kalau kerennya nggak tepat, nanti potensi bahayanya lebih besar. Kemudian berat, bentuk, ukuran dari barang yang diangkat. Kemudian tali ya, kondisi tali atau wire-nya ini. Di crane itu mesti kita cek juga ya kan, dan pelengkapan lain atau rigging gear yang lain. Sudut kemiringan boom ya juga kita perlu perhatikan, radius angkat, kemudian landasannya ya, tempat berdirinya crane mesti diperhatikan. Ini cara pengangkatan di beberapa crane ya. Ini kalau model ini bisa dari belakang ya. Ini TMC namanya, truck mounted crane namanya. Ini bisa dari belakang. Dia selain fungsinya crane, dia bisa buat naikin barang juga ke truknya. Kalau ini crane truck ya, ini nggak bisa naikin barang ke crane-nya. Kalau ini sangat mobile sekali. Biasanya warehouse untuk mobilisasi pipa, palap. Nah, biasanya pakai truck mounted crane. Kalau kita erection tangki, vessel, kita pakai ini. Untuk daerah-daerah misalnya di stasiun pengumpul,
kita jarang pakai crawler ini ya, kita jarang pakai ini karena berpotensi merusak lokasi ya. Ini yang crawler crane ya. Dia untuk liftingnya biasanya begini ya, lebih kuat ya dibandingkan yang begini. Kalau gini dia pengaruh radiusnya ya, radius sama posisi ini ngaruh juga. Ini sama-sama radius 5 meter sama gini, kemampuannya berbeda. Gini sama gini beda. Ya, itu pentingnya kita engineer mesti paham karakteristik masing-masing crane. Dan juga kalau crane-nya yang wheel type sama juga. Kalau dia posisi begini sama begini itu beda kemampuannya. Karena dia momennya beda ya di sininya. Ini ya beda. Nah, ini kuadran untuk pengangkatan ini kita mesti paham juga ya. Nah, ini kalau ada kabel listrik tuh, ya kan? Ini sering terjadi nih, kecelakaan kerja akibat setrum. Padahal ini bisa dilihat harusnya kan. Nah, oke, ini terkait dengan lifting ya. Terus kita bahas mengenai kompetensi seorang engineer atau inspektor berdasarkan regulasi dari migas apa aja gitu ya. Namanya inspektor apa berarti? Inspektor lifting gitu. Inspektor Lifting, bukan? pesawat angkat. Nah, berdasarkan skema sertifikasi alat angkat oleh migas, ini nomornya ada ya, SSINSP PA 2017. Ini apa aja unit kompetensi yang perlu dikuasai oleh seorang engineer, inspektor untuk bisa melakukan perencanaan di lifting. Ini ada 18 ya. 18 unit kompetensi. Ya. Tapi kursusnya satu ya, Mas. Satu itu tapi kompetensinya 18 itu kan satu kursus itu apa? Satu sertifikasi ya. Satu sertifikasi tapi ya kompetensinya 18. Biasanya kawan-kawan yang punya sertifikasi ini gajinya besar sih. Besar gajinya. Tapi dapat sertifikatnya mungkin takes time juga ya. Iya, perlu. Effortnya itu. Iya, untuk bisa mendapatkan sertifikasi ini tentu kita mesti punya portofolio dulu kan. Punya pengalaman, pernah training gitu. Karena waktu di asesmen pasti kita ditanya tuh, ya kan? Kamu ngapain Ya, aja? Bukan nggak harus engineer kan ya. Bisa aja D3 tapi D3 bisa. terus dia punya sertifikat untuk heavy equipment apa gitu. Bisa. Bisa kan ya. Nah, kalau di engineer kita kan lebih ke perencanaan, Pak ya. Jadi untuk lokasinya seperti apa, kita bikin lifting plan-nya tuh engineer harus paham itu. Dan prosedur-prosedur biasanya kita mengeluarkan prosedur ya. Sangat penting ya. Yang pertama nih, unit kompetensi yang perlu ini nomornya nih M.212035.001.01 melakukan review dokumen teknis ya. Jadi dokumen teknis apa saja yang perlu kita review ya. Jadi pertama kali ketika kalau saya sebagai inspektor untuk alat angkat, pesawat angkat, pertama kali saya minta dokumen dulu, dokumen krenmu mana gitu. Dokumen sertifikasi gitu ya. Yang masih sudah dites 50%, 75%, 125, kemudian ada safety device-nya kan, itu ada dites dan baru keluar sertifikasi. Kalau nggak salah sekarang namanya COI ya, Certificate of Inspection ya. Nah, alatnya dia nggak cuma kren aja, tapi nanti ada lifting gear-nya. Wire sling di sini ada kan, wire sling, kemudian ada shackle, ada apalagi macam-macam lifting gear-nya banyak, ada spreader juga ya kan. Nah, itu ada sertifikasinya. Semua yang terkait dengan alat pesawat angkat nih mesti ada dokumen dan masih berlaku gitu. Nah, ini terkait alat. Kemudian terkait orangnya ya, baik operatornya, kemudian inspektornya, kemudian riggernya. Udah tahu rigger belum? Rigger.
Rigger itu orang yang sinyalman. Jadi ketika melakukan pengangkatan, ya kan, orang ini di bawah, ya kan, rigger ini operator sini, di sini ada juga untuk yang ikat rigger juga. Nah, rigger ini gunanya mengasih informasi sinyal angkat gitu ya. Sinyalnya ada kodenya, saya nggak hafal. Saya angkat misalkan. Nggak boleh pip itu nggak boleh. Ada standar sinyalnya, pakai tangan biasanya gini ya, boom down misalnya ya. Nah gini, terus dia ngasih tahu nih, dia ngasih kode nih udah selesai diikat. Terus nanti tolong ini ngasih sinyal nih ke operator, tolong diangkat, boom up misalnya kan, ini boom up namanya kan. Kalau ini hook up ya kan. Wah. Ini hook down ya kan. Ini boom down. Nanti kalau swing nanti ada lagi sinyalnya. Swing, ya swing gini ya kan. Ada sinyalnya. Nah, orang ini mesti sertifikasi nih, rigger. Rigger ini kalau di luar negeri juga besar-besar juga gajinya. Di Indonesia juga kalau perusahaannya perusahaan asing tentu juga besar juga gaji karena apa-apa ya di atas lebih memberi arahan gitu ya. Ya, sinyalman. Kayak tukang parkirnya lah, apa istilahnya kalau kita kiri kanan gitu ya. Gitu. Itu terkait dokumen teknis. Ini sertifikasi alat angkatnya, pesawat angkat, sertifikasi orangnya, kemudian leading gear ya, gitu. Nah itu kita mesti ngecek dokumen itu. Tugasnya seorang inspektor alat angkat. Nah kemudian ini yang kedua, kompetensi yang perlu kita kuasai ya, melakukan identifikasi klasifikasi pesawat angkat. Ya. Jadi kita mampu mengidentifikasi ini alat angkatnya apa nih modelnya. Apakah ini forklift, apakah ini crawler, apakah dongkrak, apakah wheel type crane ya, atau ini apakah overhead crane, ya macam-macam ya, ada tower crane dan lain-lain sebagainya. Itu kita mesti, dan dia standarnya beda-beda, code-nya beda-beda ya. Masing-masing ini berbeda-beda. Nah, yang ketiga, mampu menerapkan keselamatan kerja di tempat kerja. Nah, ini udah mendalam sekali kan keselamatan kerja ini. Tadi kita udah bicara bikin permit to work ya kan, surat izin kerja, membuat JSA, job safety analysis, kemudian bagaimana mitigasi bahayanya, kemudian ketika waktu melakukan pengangkatan itu dilakukan toolbox meeting ya, kemudian waktu pelaksanaan juga dikontrol itu bahayanya. Intinya kita mesti paham dengan keselamatan kerja, termasuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan bahaya tadi. Misalnya tanah tadi ya kan, wah nih tanahnya tidak bagus nih, keras, tolong ini dulu, dicek dulu kualiti tanahnya gitu. California bearing rasionya. Biasanya setelah dipadatin dikasih plat lagi gitu kan, biasanya kasih plat sheet gitu biar bagus ya, biar lebih luas permukaan kontak dengan tanah. Ya, ini ketika mengangkat ya itu mau ini ya perlu kompetensi ini, perlu pengalaman untuk melihat potensi-potensi bahaya. Seperti tadi center of gravity, itu sering sekali terjadi ngayun ya. Misalnya orang ngangkat girder beam, misalnya girder LRT apa ini ya. Kan untuk menentukan center of gravity-nya mereka kadang-kadang bingung ya, nggak tahu center gravity mana. Jadi ketika dia ngangkat gitu, karena nggak tahu, ternyata dia center gravity-nya nggak posisi di tegak lurus ini, di sini misalkan. Jadi ketika diangkat ngayun gini, wah bisa oleng gitu. Nah itu perlu kita ketahui kemampuan untuk sense seorang engineer-nya
untuk mengidentifikasi potensi bahaya.